Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran li annamillah. Salatan wa salaman ala Rasulullah Muhammad bin Abdullah. Amma ba'd. Yang saya hormati dosen pengampu Dr. Mukhlis Ansari STHI MPDI dan seluruh rekan-rekan mahasiswa program Pascasarjana Magister Manajemen Pendidikan Islam Universitas Muhammadiyah Magelang. Izinkan saya menyampaikan makalah yang sudah diberikan kepada saya dengan judul Manajemen Sumber Daya Manusia di Lembaga Pendidikan Islam. Bab pertama atau bab 1, latar belakang. Keberadaan manajemen dalam dinamika sehari-hari sangat dibutuhkan karena kompleksitas kebutuhan serta keinginan manusia sebagai tujuan tidak semua dapat dicapai dengan mudah. Oleh karena itu, manajemen diperlukan sebagai upaya mengatur, mengelola hal-hal di atas agar tercapai dengan baik dan maksimal. Artinya, manusia dengan berbagai latar belakang akan memiliki kebutuhan, keinginan berbeda antara satu sama lainnya. Perbedaan latar belakang tersebut membutuhkan pengaturan dan pengelolaan yang baik dan benar, yang sering kita sebut dengan istilah manajemen. Kemudian rumusan masalah. Apakah yang dimaksud dengan manajemen dan sumber daya manusia di dalam Islam? Kemudian yang kedua, bagaimanakah manajemen sumber daya manusia di lembaga pendidikan Islam? Tujuan penulisan. Makalah ini disusun untuk mengetahui sejauh mana pentingnya manajemen sumber daya manusia di lembaga pendidikan Islam. Kemudian kegunaan penulisan. Yang pertama, memberikan pedoman sebagai dasar pola pikir, sikap, tindakan di dalam pencapaian sebuah tujuan. Yang kedua, memberikan dampak terhadap pencapaian tujuan secara teratur sehingga mendorong terwujudnya efektivitas dan efisiensi dalam kerja. Dan yang ketiga, dapat menuntun pada kemampuan penyesuaian diri dalam menghadapi perubahan dan perkembangan yang terjadi. Bab kedua, pengertian manajemen. Manajemen sering diartikan sebagai ilmu, kiat dan profesi. Dikatakan sebagai ilmu oleh Luther Gulick karena manajemen dipandang sebagai suatu bidang pengetahuan yang secara sistematik berusaha memahami mengapa dan bagaimana orang bekerja sama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem kerja sama lebih bermanfaat bagi kemanusiaan. Mary Parker menjelaskan bahwa manajemen dapat juga dipandang sebagai seni untuk melaksanakan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini mengandung arti bahwa seorang manajer atau pemimpin dalam mencapai tujuan organisasi melibatkan orang lain untuk melaksanakan berbagai tugas yang telah diatur oleh manajer. Oleh karena itu, keterampilan yang dimiliki oleh seorang manajer atau pemimpin perlu dikembangkan, baik melalui pengkajian maupun pelatihan. Karena manajemen dipandang sebagai seni, maka seorang manajer perlu mengetahui dan menguasai seni memimpin yang berkaitan erat dengan gaya kepemimpinan yang tepat dan dapat diterapkan dalam berbagai situasi dan kondisi. Pengertian sumber daya manusia di dalam Islam. Menurut Hadawi Nawawi tahun 1994, sumber daya manusia atau SDM adalah daya yang bersumber dari manusia yang berbentuk tenaga,
kekuatan, atau energi atau power. Sumber daya manusia mempunyai dua ciri, yaitu ciri-ciri pribadi berupa pengetahuan, perasaan, dan keterampilan. Yang kedua, ciri-ciri interpersonal, yaitu hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Sementara, Emil Salim menyatakan bahwa yang dimaksud dengan SDM adalah kekuatan daya pikir atau daya cipta manusia yang tersimpan dan tidak dapat diketahui dengan pasti kapasitasnya. Beliau juga menambahkan bahwa SDM dapat diartikan sebagai daya nilai dari perilaku seseorang dalam mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan berbangsa. Dengan demikian, kualitas SDM ditentukan oleh sikap mental manusia itu sendiri. Dalam Islam, sosok manusia terdiri dari dua potensi yang harus dibangun, yaitu lahiriah sebagai tubuh itu sendiri dan ruhiyah sebagai pengendali tubuh. Pembangunan manusia dalam Islam tentunya harus memperhatikan kedua potensi tersebut. Kualitas SDM menyangkut banyak aspek, yaitu aspek sikap, mental, perilaku, aspek kemampuan, aspek intelijensi, aspek agama, aspek hukum, aspek kesehatan, dan sebagainya. Kesemua aspek ini merupakan dua potensi yang masing-masing dimiliki oleh setiap individu, yaitu jasmani dan ruhaniah. Peningkatan kualitas manusia hanya dapat dilakukan dengan perbaikan pendidikan. Menurut Abdurrahman Saleh pada tahun 2000 halaman 205 menyatakan, ada beberapa ciri masyarakat atau manusia yang mempunyai kualitas. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia dan berkepribadian. Yang kedua, berdisiplin, bekerja keras, tangguh, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, mandiri, cerdas, dan terampil. Yang keempat, sehat jasmani dan rohani. Dan yang terakhir, cinta tanah air, tebar semangat kebangsaan, dan rasa kesetiakawanan. Manajemen SDM di dalam pendidikan Islam. Sumber daya manusia adalah potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif, yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang dimilikinya. Guru sebagai komponen SDM dalam pendidikan dituntut memiliki kemampuan profesional dalam pendidikan Islam, memiliki syarat ahli dalam bidang, dan memiliki kode etik atau akhlakul karimah. Untuk dapat menjadi lembaga profesional dalam pendidikan Islam, maka guru sebagai pendidik perlu peningkatan profesionalisme yang berguna untuk pembentukan karakter peserta didik dan penanaman nilai-nilai akhlak yang melibatkan ranah kognitif, efektif, dan psikomotor. Untuk itulah, manajemen pembinaan pendidik menjadi sangat penting untuk dilakukan. Pengembangan pembinaan pendidik dilihat dari sudut manajemen SDM dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yakni pendekatan berbasis kompetensi dan pendekatan berbasis kinerja. Pendekatan berbasis kompetensi yaitu melakukan pengembangan kinerja melalui peningkatan kemampuan pegawai atau guru untuk melakukan sesuatu pekerjaan sesuai dengan peran dan tugasnya. Sedangkan pendekatan berbasis kinerja melakukan pengembangan
pegawai atau guru melalui implementasi praktek-praktek terbaik atau best practice dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan bidang dan tugasnya. Beberapa upaya yang perlu dilakukan untuk peningkatan kualitas atau SDM atau pendidik dalam pendidikan Islam melalui pembinaan antara lain, yang pertama, meningkatkan keilmuan. Penilaian terhadap pendidik adalah proses pengukuran dan perbandingan prestasi kerja pendidik dengan indikator keberhasilan dalam pelaksanaan pekerjaan. Prestasi kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pendidik dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kedua, pembinaan SDM. Pembinaan atau pengembangan pendidik merupakan usaha mendayagunakan, memajukan, dan meningkatkan produktivitas kerja setiap pendidik yang ada. Tujuan kegiatan pembinaan ini adalah tumbuhnya kemampuan setiap pendidik yang meliputi pertumbuhan keilmuannya, wawasan berpikirnya, sikap terhadap pekerjaannya, dan keterampilannya. Kemudian yang ketiga, budaya religius. Dasar religius adalah dasar yang diturunkan dari ajaran agama. Dengan dasar ini, maka semua kegiatan pendidikan jadi bermakna. Apabila agama Islam menjadi prem bagi dasar pendidikan Islam, maka semua tindakan pendidikan dianggap suatu ibadah. Sebab ibadah merupakan aktualisasi diri yang paling ideal dalam pendidikan Islam. Kemudian bab 3, kesimpulan. Pertama, manajemen sumber daya manusia adalah kegiatan seseorang dalam mengatur organisasi, lembaga, perusahaan, atau sekolah yang dapat tercapai secara efektif dan efisien. 2. Sumber daya manusia di dalam Islam adalah dua potensi yang saling menopang satu sama lainnya, yaitu jasadiah sebagai tubuh itu sendiri dan ruhiyah sebagai pengendali tubuh. Aspek jasadiah selalu ditentukan oleh ruhiyah yang bertindak sebagai pendorong dari dalam diri manusia. Oleh karena itu, untuk mencapai SDM yang berkualitas, usaha yang paling utama sebenarnya adalah memperbaiki potensi dari dalam diri manusia sendiri. Kemudian yang ketiga, manajemen SDM dalam pendidikan Islam sebagai daya upaya untuk meningkatkan keilmuan, wawasan, loyalitas, kemampuan, dan mendorong pendidik melalui berbagai cara agar bekerja dengan penuh semangat, efektif, efisien, dan produktif, sesuai dengan proses kerja yang benar agar mencapai hasil kerja yang maksimal. Upaya ini perlu dilakukan untuk peningkatan kualitas pendidik antara lain meningkatkan keilmuan, pembinaan SDM, dan mengembangkan budaya religius. Demikianlah makalah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.